Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini untuk materi kita selanjutnya, yaitu kesetimbangan dalam reaksi kesetimbangan dalam industri. Kesetimbangan kimia dalam industri, yaitu konsep reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam bidang industri. Beberapa industri yang menerapkan konsep reaksi kesetimbangan adalah industri pembuatan amoniak, NH2, asam sulfat, H2SO4, pembuatan gas klor atau Cl2, dan asam nitrat, H2NO3. Penerapan konsep kesetimbangan dalam bidang industri digunakan untuk memperoleh hasil subproduksi sebanyak-banyaknya melalui rekayasa gerakan kesetimbangan ke arah hasil produksi. Yang pertama yaitu pembuatan amoniak atau NH3 merupakan gas yang tidak berwarna, berbau menyengat, dan sangat mudah larut dalam air. Penggunaan amoniak yaitu pembuatan dinamit, bahan dasar granat, pelarut, dan bahan pembuatan pupuk urea. Reaksi pembuatan amoniak yaitu N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Berdasarkan asas Lioskar, pada suhu rendah kesetimbangan bergerak ke arah eksotrom ke arah kanan. NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Pada tekanan tinggi, kesetimbangan bergerak ke arah mol yang lebih kecil atau ke kanan, sehingga jumlah NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Pada kenyataannya, suhu rendah reaksi berlangsung lambat. Oleh karena itu, pada reaksi pembuatan amoniak dilakukan pada suhu tinggi. Untuk mempercepat reaksi, dilakukan pada tekanan 200 sampai 400 atm. Untuk meningkatkan jumlah NO3 yang dihasilkan, digunakan katalis Fe dengan permotoran yaitu AlO3 dan K3 untuk mempercepat reaksi. Pembuatan asam sulfat atau H2SO4 merupakan zat kuat yang tidak berwarna dan tidak bersifat korosif. Penggunaan asam sulfat biasanya untuk zat pewarna, deterjen, dan aki. Pembuatan asam sulfat ada beberapa tahap, yaitu pembuatan belerang oksida, pembentukan belerang trioksida, dan pembuatan asam sulfat. Tahap pertama, pembentukan belerang trioksida yaitu SO2. Biji belerang dipanaskan dalam suatu dapur pemanasan sehingga dihasilkan gas belerang dioksida yaitu S bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2. Tahap kedua, pembentukan belerang trioksida yaitu SO3. Belerang dioksida SO2 yang dihasilkan pada tahap pertama kemudian dialirkan ke dalam reaktor yang diberikan katalis vanadium oksida F2O5 dan kemudian dipanaskan sehingga reaksi kesetimbangan bersifat eksotrom. SO2 bereaksi dengan O2
dengan katalisnya F2O5 menghasilkan SO3. Nah, prinsip keseimbangan diterapkan pada tahap kedua, yaitu reaksi membentuk gas SO3 merupakan reaksi eksoterm, sehingga untuk memperoleh gas SO3 sebanyak-banyaknya menggeser keseimbangan ke arah kanan harus dilakukan pada suhu yang rendah. Akan tetapi pada suhu rendah reaksi berlangsung lambat. Oleh sebab itu, reaksi dilakukan pada suhu tinggi yang bertujuan agar reaksi berlangsung cepat. Reaksi dilakukan pada tekanan tinggi, yaitu bertujuan agar SO3 yang dihasilkan semakin banyak. Nah, tahap ketiga, pembentukan asam sulfat. Gas belerang trioksida dilarutkan dalam larutan asam sulfat yang membentuk elemen atau asam prosilofat yang korosif, yaitu SO3 bereaksi dengan H2SO4 pekat menghasilkan H2S2O7. Karena aluminium sangat korosif, maka aluminium tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air yang menghasilkan larutan asam sulfat, yaitu H2SO2O7 bereaksi dengan H2O menghasilkan 2H2SO4. Nah, pembuatan gas klor. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses deakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Nah, reaksinya yaitu 2HCl direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan H2O plus Cl2. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan menambahkan katalis yaitu CuCl2. Reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanannya 2000 atm. Hal ini karena reaksi keseimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Nah, selanjutnya pembuatan asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat digunakan dalam pembuatan pupuk amonium nitrat, bahan peledak seperti tetrotoluena atau TTN dan nitrogliserin, terus industri zat pewarna dan metalurgi. Pembuatan asam nitrat dilakukan dengan proses Oestreit, yaitu dengan cara mereaksikan NO2 dan air. Nah, tahapan pembuatan asam nitrat yaitu yang pertama, karena asam nitrat ada berapa tahap? Ada 3 tahap, yaitu yang pertama oksidasi amoniak. Biasanya proses pembuatan asam nitrat satu pekat dengan pembuatan amoniak karena sebagian amoniak yang dihasilkan dioksidasi untuk menghasilkan gas nitrogen monoksida. Reaksi berjalan pada suhu sekitar 900 derajat Celcius serta menggunakan katalis platina dan reminum. Nah, reaksinya 4NH3 direaksikan dengan
5O2 menghasilkan 4NO2 dan 6H2O. Gas NO gas gas NO optimalkan jika suhu reaksi diturunkan pada tekanan diperbesar. Yang selanjutnya yaitu oksida gas NO. Gas NO yang terbentuk selanjutnya dicampurkan dengan udara agar dapat bereaksi dengan oksigen. 2NO bereaksi dengan O2 menghasilkan 2NO2. Gas NO dioptimalkan jika suhu diturunkan dan tekanan diperbesar. Pembentukan asam nitrat. Selanjutnya pembentukan asam nitrat setelah beberapa tahap tadi. Pada tahap terakhir ini gas NO2 bereaksi dengan air menghasilkan asam nitrat dan gas NO, yaitu reaksinya 3NO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan 2HNO3 dan NO. Mungkin udah sampai di sini dulu materi kita hari ini. Untuk materi kita selanjutnya yaitu reaksi kesetimbangan dalam tubuh dan reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari kita bahas untuk minggu depan. Mungkin cukup dari di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.